Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, tema kita kali ini adalah untuk semua zodiak ya. Jadi mungkin kamu bisa mempelajari zodiakmu sendiri dan orang lain ataupun mungkin sahabatmu, pasanganmu atau keluarga ya. Dimana orang ini apakah dia royal kepadamu, apakah dia boros, apakah dia memang hemat ataukah bahkan kepelit ya. Jadi kita lihat ya orang-orang ini. Kalaupun mungkin kamu punya pasangan, oh ternyata memang karakternya boros, berarti saya harus membantu dia supaya mengingatkan supaya dia tidak boros ya. Kalau memang dia super pelit, ya sudah itu karakter dia. Jadi saya tidak boleh mengganggu gitu karena sudah karakter dia, bukan saya harus tidak boleh juga saya menjudge dia sebagai orang yang pelit gitu. Kita harus bisa memaklumi ya. Jadi di sini edukasi buat dirimu hari ini supaya kamu tahu zodiak-zodiak mana yang memang betul-betul royal, betul-betul care, betul-betul memang ingin safety untuk dirinya dan keluarga, dan memang ya betul-betul apa ya kalau dibilang betul-betul paling super irit ya. Kira-kira zodiak-zodiak mana saja nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, kita lihat energinya ya. Inilah energi untuk kalian. Dimana ini untuk semua zodiak ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan zodiak ini, berarti jangan kaget kalau mungkin seorang ini memang royal ya. Apakah memang dia royal kepadamu ataukah bahkan mungkin pelit. Ini bisa di sahabatmu, pasanganmu, ataupun siapapun ya. Jadi kamu terkoneksi dengan zodiak-zodiak ini, jangan kaget kalau oh ternyata dia orangnya friendly dan ringan tangan, membantu ya, atau mungkin kok orang ini pelit sekali. Bukan berarti dirinya, tetapi memang dari lahir, dari zodiaknya ya. Jadi kita lihat dulu dari orang yang paling boros atau akan royal kepadamu ya. Jadi kalau kamu dapat pasangan ya, dia akan membelikan kamu hadiah, jangan kaget ya. Pokoknya orang yang boros, ataupun untuk dirinya juga, jangankan untuk orang lain, dirinya gitu ya. Jadi kalau kamu bilang wah pasangan saya kok boros, ya memang sudah dari lahir ya, dari zodiaknya. Kita lihat semesta mau kasih tunjuk siapa-siapa saja yang boros di tahun ini, super boros ya. Ada The Chariot, maaf agak berisik ya. Ada Strike, ada juga di sini The Emperor. Zodiak-zodiak yang royal dan boros untukmu dan untuk dirinya sendiri ada Three of Crystal, ada Ice of Shells, ada Seven of Crystal, ada Five of Crystal. Wah, di sini orang yang memang koneksinya tahun ini super boros ataupun mungkin kondisinya akan royal kepadamu ya, ataupun mungkin kondisinya ya banyak pengeluaran lah seperti gitu ya. Dimana kalau boros ini dari lahir ya, karakter, tetapi di sini juga saya rangkum dengan kebutuhan tak terduganya banyak. Jadi mungkin banyak penghasilan juga, banyak pengeluaran juga. Dimana paling utama adalah Scorpio
Wah, Scorpio, hati-hati, jangan terlalu boros. Scorpio ini banyak uang, tetapi banyak juga pengeluaran. Betul tidak Scorpio yang terkoneksi dengan kalian ya, bintang Scorpio ataupun mungkin kondisinya pasangan kamu Scorpio ya, jangan kaget. Scorpio tuh pintar simpan uang, tetapi dia pintar bisnis juga. Jadi kadang-kadang jangan kaget kalau ternyata aset tiba-tiba ya, aset Scorpio banyak. Karena dia juga bukan hanya sekedar boros-boros, ya sekedar boros, tetapi dia lebih ada ke investasi. Jadi investasi kan dalam artian mungkin tanah, bangunan, tetapi kalau dijual kan agak sedikit lambat ya. Tetapi kalau dibilang dia ya boros gitu, karena dia nggak bisa uangnya tuh disimpan, dia mau uangnya berputar. Nah gitu ya. Jadi kalau seandainya dia pun kondisinya eh, pasangan kamu ya, dia nggak segan-segan belikan kamu emas, traktir makan, atau sahabatmu Scorpio traktir makan. Nah ini ya. Berikutnya Cancer. Cancer ini juga sama, dia di bidang bisnis ya. Jadi kalau untuk pegang uang banyak-banyak itu dia nggak bisa. Dia harus bagaimana caranya supaya ini uang habis, saya beli ini beli itu ya. Dan dia mau untuk bisnis ya. Kalaupun mungkin Cancer punya uang untuk pasangan, dia akan royal kepada pasangannya. Pasangan kamu mau apa? Saya belikan. Nah itu. Tapi dia juga fokus ke bisnis. Jadi kalau kita bilang uangnya, ya uangnya itu lebih ke investasi. Hampir sama dengan Scorpio, ke bisnis. Ya. Berikutnya Sagittarius. Sagittarius ini di mana? Dimakan, holiday. Pusing, stres kalau di rumah terus. Dia ingin di rumah kalau banyak duit. Tapi kalau nggak banyak duit dia pusing. Ya, akhirnya dia tambah keluarkan duit lagi. Ya betul tidak Sagittarius. Jadi kalau kamu punya pasangan Sagittarius kok makan terus makan, karena dia lagi ya itu happy. Dia buat dia happy. Dia boros belanja ke sana, ke pasar. Walaupun mungkin belanja-belanja yang biasa-biasa aja, tapi yang penting dia pergi keluar. Dan kalau keluar itu kan mengeluarkan uang. Kalau dia banyak duit, Sagittarius, dia di rumah. Jadi kalau kamu berpikir bahwa Sagittarius ini banyak duit, belanja-belanja terus, itu dia lagi nggak punya duit tuh. Kalau seorang Sagittarius dia belanja-belanja itu nggak punya duit. Tapi kalau dia di rumah duduk diam di tempat, itu berarti dia banyak duit. Jadi jangan jangan salah kaprah ya. Karena Sagittarius itu kalau dibilang nggak ada duit kok bisa belanja kayak maksudnya contohnya duitnya sudah menipis, tinggal macam contoh 100.000 di kantong, ya sudah dia belanja apa harga 10.000 gitu, yang penting keluar supaya stresnya hilang gitu. Jadi jangan berpikir wah Sagittarius ini belanja banyak duit tuh, kita pinjam yuk, ujung-ujungnya dia bilang nggak ada duit, padahal memang betul, tapi langsung dicemooh, Sagittarius pelit. Padahal dia bilang nggak ada uang, padahal kemarin saya lihat dia belanja-belanja, atau nanti sore dia pergi lagi belanja-belanja. Padahal sebenarnya itu untuk menghilangkan stresnya. Kalau Sagittarius bersama kamu, kalau dia punya uang, dia akan traktir. Dia nggak akan segan-segan untuk memberikan kamu kenyamanan. Jadi kalau kamu berpacaran dengan Sagittarius, paling tidak kamu tidak kelaparan lah. Begitu ya, karena dia suka kuliner. Oke, berikutnya di sini ada Pisces. Pisces ke baju, belanja makanan cemil-cemilan ya. Nah, itu sama hampir mirip-mirip Sagittarius. Dan Virgo juga. Kalau Virgo tuh suka ke pasar beli barang-barang yang segar, makanan-makanan yang salad yang bergizi ya. Dia suka beli baju, terus dia suka pergi jalan-jalan. Nah, ini bagaimana mau banyak duit kalau begitu. Pergi jalan artinya walaupun tidak ada kegiatan tetapi jalan gitu ya. Jadi otomatis tetap aja keluar walaupun sedikit, entah beli air minum, entah beli makan, ataupun uang bensin atau uang Grab atau uang apalah seperti gitu ya. Pasti ada pengeluaran, dan itu mereka. Kalau dibilang mereka royal terhadap pasangan, kadang-kadang ya. Kalau untuk dibilang Pisces, Virgo ya, itu royal terhadap pasangan ya kadang-kadang juga ya, tetapi kadang-kadang dalam tanda kutip yang bagus, bukan kayak macam kadang-kadang baru jelek, tiba-tiba kamu dapat berlian, wah walaupun cuma sekali tetapi membuat kamu tuh surprise-nya luar biasa ya, walaupun cuma kadang-kadang, tapi kadang-kadang itu yang wow. Nah itu ya, jadi orang-orang yang paling boros ya, apalagi di tahun ini pengeluaran tak terduganya banyak ya, tetapi pintar cari duit juga. Itu adalah yang tadi saya bilang, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Pisces, dan Virgo ya.
Kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, jangan pernah salahkan mereka, karena memang kalau dibilang tabiat, ya tabiatnya mereka memang sudah dari lahir itu boros, ya. Menikmati hidup, bahasanya lebih kerennya ya, menikmati hidup. Kita kumpulkan uang, ya kita nikmati juga. Nah itu, seperti gitu mereka. Dan ada pun yang memang jiwa bisnis, sehingga dia harus putar uangnya, kelola supaya uangnya itu tetap bertambah, walaupun kelihatan kosong, tapi setidaknya aset-asetnya bertambah di tahun-tahun berikutnya gitu ya, walaupun uang cashnya kosong ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Jadi kalau kamu punya pasangan seperti gitu, bintang tadi, jangan kaget kalau mereka kadang-kadang uangnya habis ya. Ataupun mungkin kondisinya banyak jajan, ya itu didukung aja selama mereka bahagia, karena mereka juga pintar cari duit gitu ya. Jangan sudah pintar cari duit baru kamu marah-marah mereka untuk menikmati hasil keringat mereka. Kasihan dong ya. Nggak apa-apa selama mereka cari duit gitu. Tapi kalau seandainya kamu yang cari duit, ya kamu harus bisa bicara juga, jangan sampai boros gitu ya, harus dikomunikasikan. Oke, kita lihat lagi yang paling irit sampai ke yang pelit. Wah, nih ya, saking iritnya ya. Oke, kita lihat ada Knight of Crystal, ada Nine of Crystal, terus di sini ada Six of Crystal. Berarti sisanya ya, Four of Crystal. Tetapi nanti kita lihat yang paling super pelit ya, Knight of Acorn, Pack of Acorn, dan terakhir di sini The Hangman. Oke, di sini ada Aquarius. Aquarius ini betul-betul irit. Ya, hematlah. Belum ke pelit ya. Tetapi dia betul-betul memperhatikan atau bisa mengelola keuangannya dengan baik. Jadi jangan kaget kalau seandainya kamu ajak orang-orang Aquarius, dia bilang enggak ah. Karena dia orangnya enggak terlalu suka pergi jajan gitu. Dia maunya beli barang-barang yang berguna, entah buku, entah apapun yang berguna. Jadi kalau bicara jajan dia nggak suka, tapi kalau jalan-jalan dia suka, tetapi nggak terlalu. Dia ingin uangnya itu tetap aman di kantong, di rekening, dan di dompet. Gitu ya. Jadi super irit juga ya. Ada di Gemini. Kalau Gemini itu lagi butuh baru dia keluar ya. Kalau nggak butuh-butuh amat dia nggak keluar, walaupun memang dia lagi stres ya, karena dia stres itu kalau uangnya keluar. Ataupun mungkin kondisinya dia akan lebih memperhitungkan mana yang urgent dan tidak. Karena orang-orang Gemini itu selektif, bukan hanya sekedar ego, emosi saja, memboros-boroskan uang, tetapi dia lebih ingin banyak menabung. Dia lebih banyak uang cash, saya lihatnya seperti gitu. Entah di rekening ataupun di dompet. Ya, jadi kalau kamu bilang Gemini, kamu punya uang ada, nggak ada, padahal dia punya masih ada simpanan barang mungkin 150.000 di dompet. Padahal dia bilang itu untuk jaga-jaga, tapi uangku udah nggak ada, udah habis. Gitu ya. Berikutnya Libra sama dengan Gemini, Capricorn juga ya. Jadi dia akan selektif untuk mengeluarkan uang. Bahkan mungkin kalau dibilang kamu mau makan, enggak saya bawa makanan sendiri, bawa bekal sendiri. Saking iritnya ya, karena dia merasa bahwa saya sudah makan, kalau beli belum tentu saya suka makanannya, keluarkan duit pula, terus saya nggak enak, saya nggak suka gitu. Lebih baik saya bikin sendiri di rumah, higienis pula, yang makanan yang saya suka pula. Nah ini ya, dia nggak akan suka jajan karena dia mau mendingan bikin sendiri gitu. Sudah murah, bersih, terus juga ya saya suka makanan-makanan yang saya suka gitu. Kalau dia minta traktir mendingan nggak usah traktir, dia bilang gitu ya, daripada besok saya traktir kamu, saya nggak mau. Nah itu, jadi Capricorn, Libra, Capricorn ya. Ada Aries juga ya. Dia lebih banyak minum air putih aja ya. Walaupun mungkin kondisinya memang ada beberapa yang memang mau beli baju ya, tetapi itu hari-hari tertentu, beli makanan yang enak-enak juga ya tertentu. Dia tidak bicara langsung saking pelit atau irit bagaimana, tidak, tetapi kalau memang dia sudah rasa sekali, ya sudah sekali, besok jangan beli-beli lagi. Dia tuh gitu. Apa yang belum dia rasa, dia akan beli. Tetapi pada saat dia sudah rasa, dia besok ya udah, saya sudah rasa, saya nggak akan. Dia bisa mengontrol dalam berbelanja, dia bisa juga mengontrol dalam mengkonsumsi.
Ya, jadi dia memang banyak apalagi wanita ini lebih ke ingin diet. Jadi kalau kamu punya pasangan, eh ya dia ingin di rumah saja, terus juga ingin masak di rumah, nggak suka pergi jalan-jalan, ya jalan-jalan tapi seadanya saja. Kalau seandainya sahabat, ya dia ingin jangan kamu traktir saya atau saya jangan juga kamu suruh saya traktir kamu. Kita bayar masing-masing kalau seandainya seperti gitu, ya. Oke, untuk itu ya Libra, Capricorn, Aries sama ya. Yang paling irit ya, yang paling super irit dan paling bisa berani mengatakan tidak, itu adalah Leo. Ya Leo itu diam-diam dia punya banyak duit, walaupun mungkin kondisinya dia bilang tidak ada uang, tetapi dia berani berkata saya tidak. Tetapi Leo itu dia punya rezeki banyak ya, dia punya rezeki banyak. Tetapi kadang-kadang juga ya itu banyak tanggungan juga, dia punya keluarga besar juga ya. Dan ya kalau mau dibilang Leo ini orangnya memang betul-betul menjaga apa yang dia punya gitu. Jadi jangan sampai orang lain mengambil. Dia tahu bahwa oke, saya bantu kamu, tapi kamu kelakuannya begitu, ya saya nggak akan bantu kamu lagi besok. Jadi dia orangnya berani, tegas. Kalau dia sebagai seorang pemimpin, ya dia hitung betul-betul ya, tidak ada pakai belas kasihan, karena apa, bicara profesional. Ini contoh ya, oh kamu terlambat dipotong ya gaji kamu, dia tegas gitu, karena bicara profesional ya. Nah, ataupun mungkin kalau dia bendahara, dia tegas, kamu kemarin kurang 500, saya tagih cepat 500-nya mana. Nah itu ya, jadi betul-betul tegas dan berani. Makanya banyak Leo, bintang Leo itu ditempatkan di posisi-posisi tertentu ya, dalam paling utama keuangan ya, karena ketegasan mereka dan profesional juga gitu. Kalau dibilang uang pribadinya mereka ya betul-betul urgent yang mereka keluarkan. Kalau tidak ya mereka diam aja, taruh aja di tabungan gitu ya. Kalau untuk happy ya dia akan budgetkan happy berapa, ada budget, bukan langsung happy kasih habis gitu. Dan yang paling super pelit ya, atau betul-betul paling irit sekali di sini adalah Taurus. Dia betul-betul selektif, tidak gegabah ya. Jadi jangan kaget kalau kamu dapat orang Taurus, dia betul-betul sampai pakai baju tuh yang sudah sobek-sobek pun belum diganti. Karena dia pertama tuh kenyamanan dulu. Ya. Selama masih bisa dipakai, dia akan jahit. Nah ini saking iritnya. Dan ini orang ini memang saya lihat juga ke bisnis, ada bisnis kalau Taurus ya. Terus juga memang saya lihat memang dia punya keluarga besar, jadi memang betul-betul dia perhitungkan dan tidak mau mempunyai hutang, tidak mau membebani diri atau orang lain dalam hal hutang piutang. Dia mendingan punya uang tetapi dia nikmati dengan keluarga dibandingkan punya uang tapi hasil pinjaman, dia nggak mau. Makanya ya dia super irit sekali dan dia tidak mau, anti sekali Pak namanya hutang. Kalau dia punya hutang dia pasti akan beban dan dia ingin menyelesaikannya. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu punya teman-teman di sini Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, terus apa lagi ya? Aries, Leo dan Taurus di sini. Inilah orang-orang yang hemat, super hemat, dan bahkan sampai ke pelit tadi. Pelit maksudnya dalam artian ada kepelit ke diri sendiri juga tadi yang saya bilang ya. Sampai bajunya udah lusuh-lusuh juga tetap masih dia pakai. Gitu. Oke, jadi seperti gitu ya. Di sini dia yang paling royal dan yang paling hemat gitu ya. Jadi jangan kaget kalau wah teman saya ternyata begini toh. Oh, ternyata ya saya maklumi aja. Oh, pasangan saya begini toh. Saya harus maklumi juga karena memang dari zodiaknya juga seperti begitu ya. Oke, jangan pernah kaget karena manusia itu beda-beda ya, dan ya harus kalian bisa mengimbangi satu sama lain. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.